Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Apa yang mau kita nilai? Tidak ada penilaian sama sekali. Yang hanya adalah penilaian negatif kritiknya. Tapi ini kritik kinerja, bukan bapak ya yang kita kritik, kinerjanya, kinerja pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Haryadi. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Nah, kita mencoba untuk gibah di sini ya, tentang pariwisata pemerintah Kabupaten Sumbawa. Nah, yang pertama saya mau sampaikan adalah kenapa kita harus mengkritik, gitu kan? Nah, kritik ini diperlukan oleh pemerintah untuk sebagai evaluasi mereka, jadi saya berkritik berdasarkan website-website, tulisan-tulisan, pemberitaan-pemberitaan, itu dasarnya, sehingga saya kumpulkan datanya menjadi suatu data yang menyimpulkan bahwa nanti di akhir akan ada kesimpulannya. Nah, tetapi untuk sekarang mengkritik itu diperlukan. Nah, kenapa diperlukan kritik? Kritik itu difungsikan sebagai social control di lingkungan sosial maksudnya ya. Nah, dalam hal ini kritikan berusaha memacu upaya menumbuhkan fungsi kontrol dalam hidup bersama. Nah, dengan mengutarakan kritikan, seseorang itu merasa bebas hidup sebagai warga negara. Jadi kalau kita tidak pintar tidak mengkritik pemerintah, lalu siapa yang akan menilai pemerintah gitu. Nah, mengkritik pemerintah di sini adalah bukan secara personal ya yang dimaksud ya, bukan misalnya saya mengkritik seseorangnya, si bupatinya si A, saya tidak mengatakan seperti itu. Nah, tetapi yang kita kritik adalah kinerja dari pemerintahan daerah Sumbawa. Nah, itu yang kita kritik. Nah, bukan secara personalnya. Jadi kinerja apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Sumbawa. Nah, oleh karena itu pada konten kali ini kita akan bahas tentang wisata Sumbawa, apakah sudah berkembang, bagaimana kondisinya, dan apa efeknya untuk masyarakat, perekonomian, pembangunan daerah. Nah, ini kita akan kupas di sini. Oke. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pariwisata itu adalah sektor real ya, yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, karena di dalamnya menghimpun berbagai sektor usaha kerakyatan ya di situ ya, sebagai pundi-pundi pendapatan daerah atau penghasilan masyarakat. Nah, jadi pariwisata itu kalau banyak yang datang itu menjadi penghasilan asli daerah, namanya PAD. Nah, itu dapat memicu meningkatnya anggaran daerah. Nah, Sumbawa dengan berbagai potensi alamnya dan budayanya itu telah memiliki beberapa destinasi wisata yang patut untuk dikembangkan ya, menjadi destinasi andalan Kabupaten Sumbawa. Banyak kok. Nah, tetapi sebut saja destinasi wisata Pulau Moyo ini dengan segala keindahan alamnya ya, baik pesisir, pantai yang alami, keindahan bawah lautnya, dan lain-lain. Nah, tetapi banyak isu yang mengatakan bahwa Pulau Moyo itu bukan milik Sumbawa gitu, bukan administrasi dari Sumbawa, itu udah dijual katanya. Nah, itu udah dijual. Pemerintah kalau mendengar isu seperti ini, maka harus segera direspon, berikan klarifikasi apakah benar destinasi wisata yang baik, apa dampak yang diberikan kepada Sumbawa selain mengangkat nama Sumbawa. Apakah ada hasil PAD di sana ataukah sudah dikelola dengan baik? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, dari banyak pertanyaan itu, demikian pula keindahan alam yang lainnya ya di Pulau Sumbawa, seperti air terjun, air beling, air panas Marungi, taman wisata alam Semungkat, wisata puncak dingin Batu Rotok, masih banyak lagi. Nah, yang baru dibangun adalah Samota. Ini sedang tren di Sumbawa baru-baru ini. Nah, Samota ini memang sudah diiming-imingkan itu akan dibangun dari dulu dan sudah terlaksana baru ini. Nah, apa yang menjadi kenapa sih pembangunan itu bisa dilakukan? Karena Sumbawa itu sudah menghitung berapa jumlah
pendapatan yang ada di sana. Nah, seperti perekonomian nasional Sumbawa itu bisa ditingkatkan melalui Samota ini. Nah, Jalan Samota ini. Nah, lalu banyak juga pariwisata yang baru dibuka di sana. Apa sih pariwisata di sana yang baru? Seperti di sana yang terkenal itu adalah air lemak. Air lemak itu bagus ya menurut saya. Tetapi apa yang kurang? Nah, yang kurang itu adalah akses pembukaan jalan. Di sana sebenarnya bagus, tapi orang yang buat malas ke sana itu adalah jalannya. Nah, sedangkan di sana itu juga ada kita bayar karcis 10.000. Bayangkan kalau 10.000 itu dikalikan ke yang datang itu 50 orang, itu sudah banyak. Nah, kenapa dalam 1 tahun dia menarik karcis, lalu jalannya tidak baik-baik gitu kan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apa yang kurang? Apakah kurang uangnya? Atau malas diperbaiki? Hanya menerima pendapatan saja? Padahal tempatnya baik dan bagus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, tetapi pertanyaan ini ke siapa saya lemparkan gitu kan? Nah, melalui konten ini saya melemparkan agar mungkin ada yang menonton pemerintah daerah di sini, kepala pariwisata mungkin yang bisa nonton di sini. Ini kenapa Pak gitu. Nah, ini kenapa? Ini bisa dijelaskan kenapa kok kita ke sana itu akses jalannya sudah ada. Cuman berbatu-batu, lengkoknya banyak. Nah, ini yang menjadi kendala, Pak. Ini yang menjadi kendala. Nah, ini tolong Bapak kalau bisa berikan klarifikasi apa kendalanya, ya Pak. Nah, itu Pak, itu yang kita inginkan. Oke, itu untuk Bapak mungkin yang bisa nonton di sini ya. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya masih banyak ya sebenarnya. Nah, di Pulau Moyo itu juga saya pernah ke sana. Saya pernah ke sana, tetapi transportasinya itu sangat mahal. Pulau Moyo. Ya, bagaimana saya bilang sangat mahal? Karena tidak ada ketersediaan transportasi menuju dari Sumbawa ke Pulau Moyo, gitu. Jadi apa yang saya gunakan? Yaitu yang saya gunakan adalah perahu dari masyarakat. Nah, seperti di Lombok contohnya, kalau kita pergi ke pulaunya ya, ada Pulau Gili Air namanya di sana. Di sana itu sudah tersedia kapal 1, 2, 3, 4 dan harganya tetap ada karcisnya. Nah, dan harganya tetap tidak berubah-ubah. Sedangkan di Sumbawa itu kurang dikelola. Nah, ini yang menjadi kelemahan. Jadi kenapa sih Pulau Moyo itu bagus tapi tidak dikembangkan? Apa masalahnya? Apakah benar isu yang disampaikan oleh beberapa masyarakat bahwa ternyata Pulau Moyo itu sudah dijual gitu. Wah, ini menjadi kendala nih, gitu kan kalau sudah memang begitu. Nah, oleh karena itu ini perlu direvisi Pak begitu. Nah, yang selanjutnya kabar baiknya baru-baru ini pemerintah provinsi telah memperkuat branding pariwisata NTB. Nah, yang ada di Pulau Sumbawa maupun yang ada di Lombok. Nah, tetapi branding ini saya tidak mendengar apa sih branding yang sudah dilaksanakan gitu kan. Ya, saya tidak tahu. Kita bisa melihat di website Kabupaten Sumbawa ada tulisan pengembangan wisata Sumbawa terkendala persoalan infrastruktur. Dan tulisan ini diposting 14 Februari 2008. Ini sudah sangat lama. Nah, satu-satunya yang sudah diketahui kendalanya adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi jalan merupakan salah satu kendala pengembangan objek wisata di Kabupaten Sumbawa tuh. Nah, pariwisata ini ternyata yang disampaikan adalah di tulisan ini kendalanya adalah transportasi dan pembukaan sarana dan prasarana. Nah, banyak sekali pariwisata di Sumbawa ini Pak. Nah, cuman apa kendalanya? Tidak bisa dibukakan jalannya. Tidak dikelola Pak. Dia mengklaim bahwa tahun 2016 itu wisatanya itu mencapai 18.000 orang. Nah, tahun 2007 mencapai 39 orang. Sementara kunjungan wisata mancanegara itu jumlahnya mencapai 24.000 orang. Nah, menjadi peningkatan dalam setahun itu 27,794 orang. Nah, ini menjadi klaim angka klaim masyarakat Kabupaten Sumbawa. Nah, tetapi apa buktinya? Tidak ada yang saya lihat. Hanya wisata lokal pun malas pergi ke
pariwisata. Karena apa? Ya itu Pak. Ya, karena itu aksesnya yang kurang, dikelolanya juga kurang. Padahal berpotensi besar loh Pak gitu. Banyak berpotensi besar. Nah, lalu pariwisata selama ini apa sih yang menjadi kendala Pak gitu kan? Apakah anggaran yang kurang? Apa yang sudah dihasilkan oleh kepala daerah kita? Saya belum tahu. Nah, itu kita belum tahu. Sedangkan kegiatan-kegiatan di Sumbawa ini bukan dari daerah. Contohnya seperti CFD ya, yang setiap pagi hari Minggu itu digerakkan oleh organisasi kemasyarakatan seperti contoh Samarasia dan teman-teman yang lainnya. Itu mereka yang naikkan brandingnya. Nah, pemerintah kabupaten hanya bisa mendukung melalui apresiasi, tidak melalui dana. Nah, apakah pemerintah dinas-dinas ini juga didukung melalui apresiasi, bukan melalui dana? Walaupun ada dananya tapi tidak terfokus. Yang saya ingin sampaikan adalah pariwisata di Sumbawa ini sangat banyak, sangat bagus. Tetapi yang paling kurang adalah akses jalannya, cara pengelolaannya. Itu yang menjadi kendala di Kabupaten Sumbawa. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Tentu solusi itu ada di bapak-bapak. Karena bapak-bapak yang melakukan kegiatan-kegiatan kedinasan, mengecek lokasi, menganalisis, dan berpikir bagaimana cara solusinya. Kalau kita hanya bisa menilai sebagai kontrol saja Pak. Ini jika tidak dikontrol, jika tidak dikritik, maka akan terus dibiarkan seperti itu. Maka dari itu melalui konten ini semoga bisa didengar apa pertanyaannya dan difokuskan. Karena kami anak muda ini Pak, jujur-jujur sangat ingin mempunyai wisata itu yang bagus, yang baik, bersih, dan dikelola, pelayanannya baik. Nah, tetapi kalau tidak baik, apa yang mau kita pergi liburan begitu kan? Apa yang mau kita nilai? Tidak ada penilaian sama sekali. Yang hanya adalah penilaian negatif kritiknya. Tapi ini kritik kinerja, bukan Bapak yang kita kritik, kinerjanya, kinerja pemerintah. Nah, oleh karena itu segera dilakukan evaluasi apa yang menjadi fokus program Bapak, segera dilakukan. Ya, jangan terlalu sibuk dengan urusan politik, jangan terlalu ribut di dalam organisasi sendiri. Nah, itu mungkin yang menjadi fokus pembicaraan tentang pariwisata. Semoga ini bisa didengar dan menjadi konten bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.